Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab usaha warung sembako gagal. Jadi ini lebih khususnya untuk pemula ya, yang baru mau merencanakan untuk membuka usaha warung sembako. Nah, sebelum kita mulai videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, jadi penyebab warung sembako bangkrut atau gulung tikar, yaitu yang pertama, karena pada saat membuka warung sembako, kita itu tidak mempunyai tujuan yang pasti atau tujuan yang jelas. Jadi misalkan kita itu memang mau membuka usaha warung sembako, tapi cuma mau ikut-ikutan orang, kayak karena kita melihat warung di tetangga kita itu mungkin maju pesat, berkembang pesat, jadi kita mau mengikuti jejaknya. Padahal kita sendiri tidak tahu untuk mengelola warung sembako itu harus seperti apa. Jadi tujuannya itu, sebelum kita membuka warung sembako itu tujuannya kita harus memantapkan dulu. Jadi tujuannya ini, saya membuka usaha warung sembako ini mungkin untuk menambah penghasilan saya, untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau mempertebal tabungan saya. Jadi itu yang pertama, tujuannya itu harus jelas, harus pasti ya teman-teman. Nah, berikutnya yaitu kita kalau baru mau membuka usaha warung sembako itu modalnya itu tidak perlu langsung besar-besar. Jadi walaupun modalnya cuma 2 juta atau 1 juta itu sudah cukup teman-teman. Jadi yang penting kita itu bisa membeli beberapa barang, terus kita taruh di warung kita. Jadi kalau misalkan teman-teman belum mempunyai warung, belum mempunyai tempat untuk berjualan, teman-teman bisa menyimpan barang-barang jualan teman-teman di teras rumah teman-teman. Jadi itu bisa, yang penting kita itu bisa menyimpan, memajang barang-barang yang mau kita jual. Terus berikutnya itu yaitu kita itu terlalu bersikap kayak harus sempurna baru mau mulai usaha, tapi kita itu sudah memikirkan untuk usaha kita itu langsung berjalan dengan baik dan lancar, tidak mau ada hambatan di usaha kita padahal kita baru mau merintisnya. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman. Namanya kita baru membuka usaha, berarti pasti ada jatuh bangunnya. Jadi itu walaupun begitu, kita itu harus tetap semangat, dan juga kita harus mengingat tujuan utama kita untuk membuka warung sembako itu apa. Jadi kita tetap semangat untuk memulai warung sembako kita. Nah, terus kalau misalkan kalau kayak saya, di warung sembako saya itu bukan saya jalankan sendiri. Jadi ada suami dan juga adik-adik saya. Jadi kalau kita mau usaha kita berkembang, berarti kita tidak bisa harus berdiri mengikuti kaki kita sendiri. Jadi harus ada orang-orang di sekelilingan kita yang bisa membantu kita. Jadi bisa menjaga, membantu dalam menjaga warung sembako kita. Jadi kalau misalkan kita cuma berharap pada diri kita sendiri, itu agak susah ya teman-teman, karena pasti kita ada kepentingan lain yang harus kita tinggalkan warung sembako kita. Jadi kita perlu kerjasama antar anggota keluarga. Jadi kalau misalkan saya bekerja sama dengan suami saya di rumah untuk bergantian menjaga warung sembako kami. Nah, terus berikutnya yaitu karena pada saat teman-teman mau membuka usaha warung sembako, teman-teman itu tidak melakukan survei kepada orang-orang yang telah mendahului kita membuka warung sembako. Jadi kita itu harus mengecek ke mereka, kira-kira kelebihan pada saat membuka warung sembako itu apa, kekurangannya itu apa. Kita itu harus tahu itu juga. Jadi pada saat kita mau membuka warung sembako, kita itu sudah
tahu resikonya itu seperti apa, kendalanya apa-apa aja yang akan kita alami. Jadi pada saat kita mengalami penurunan penjualan, kita itu tidak merasa down sekali pada saat itu. Jadi karena kita sudah tahu resikonya itu seperti apa. Nah teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like dan juga subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.